Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pada tanggal 16 Agustus kemarin atau satu hari menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Presiden Jokowi memberikan sebuah speech atau pidato kenegaraan di DPR RI. Pidato ini disampaikan di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ya, serta sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Speech Pak Jokowi ini lumayan nggak normatif. Memang kalau normatif itu bukan Pak Jokowi namanya. Speech Pak Jokowi sebetulnya cukup panjang, tapi yang menyita perhatian publik dan yang akan saya bahas adalah bagian yang ini nih. Jadi beliau bilang, bahkan walau masa kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, ada. Ke Kota B, ada. Ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng Capres. Ya, saya kira menurut saya juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, teman-teman, garis bawahi ketika Pak Jokowi, bukan Pak Lurah ya, mengatakan ada di sebelahnya bareng Capres. Saya ingin kita melihat konteks terlebih dahulu. Sebelumnya Pak Jokowi tampak seperti tidak nyaman dengan panggilan Pak Lurah. 2 kali beliau tegaskan bahwa beliau adalah Presiden RI. Ketidaknyamanan kedua adalah ketika tokoh ataupun parpol ya, ketika ditanya wartawan soal Capres yang akan diusung, mereka kerap menjawab menunggu arahan Pak Lurah. Saya nggak mau bahas siapa yang dimaksud Pak Jokowi dengan pihak yang menyebutnya Pak Lurah. Tapi saya mendapat kesan kuat bahwa Pak Jokowi nggak nyaman dengan public statement yang dibuat oleh para elit politik menunggu arahan Pak Lurah. Nah, masih dalam konteks mengutarakan ketidaknyamanan, Pak Jokowi lanjut mengatakan bahwa ada foto beliau di mana-mana disandingkan dengan seorang capres. Saya punya hipotesis bahwa Presiden Jokowi nggak nyaman dengan fotonya ditempel bersama capres-capres ya. Kira-kira siapa capres yang dimaksud oleh Pak Jokowi? Kalau menurut penelusuran saya, memang Pak Prabowo dan Pak Ganjar memakai foto Pak Jokowi. Namun kalau kita jujur ya, memang paling banyak foto Pak Jokowi itu di jalan-jalan ya, bareng sama Pak Prabowo. Walaupun dengan Pak Ganjar juga ada. Kenapa Pak Prabowo begitu agresif membangun asosiasi politik dengan Pak Jokowi? Begini, biasanya ketika seorang presiden sudah memasuki tahun terakhir, di periode terakhir masa kepemimpinannya, ketika APBN ketok palu, si presiden tersebut ditinggalkan oleh partai-partai pendukungnya, baik yang di kabinet maupun fraksi-fraksi di DPR. Maka negara otomatis menjadi autopilot. Tentu Pak Jokowi nggak menginginkan ini. Beliau ingin seluruh komponen pemerintahan tetap bekerja sebagaimana mestinya. Inilah kepentingan Pak Jokowi. Beliau ingin pemerintahannya berjalan baik sampai dengan akhir ya. Juga beliau ingin keberlanjutan program-program unggulannya seperti IKN dan hilirisasi. Pak Jokowi punya modalitas yang kuat, yaitu approval rate yang tinggi di atas kisaran 80%-an. Dan Pak Jokowi tahu betul dengan modalitas ini. Maka endorsement politiknya terhadap Capres menjadi sangat dinantikan. Rakyat begitu mencintai Pak Jokowi sehingga rakyat percaya kemanapun telunjuk Pak Jokowi mengarah, itulah pilihan yang terbaik. Sebenarnya kita sama-sama tahulah bahwa Pak Prabowo dan Pak Ganjar adalah all Jokowi's men. Pak Ganjar dan Pak Prabowo menurut berbagai sumber sudah berkomitmen untuk melanjutkan program unggulan Pak Jokowi tadi. Lalu kenapa Pak Prabowo lebih agresif dalam membangun asosiasi politik dengan Pak Jokowi? Karena sengitnya pertempuran keduanya pada 2019 dan tidak adanya asosiasi ideologis di antara kedua tokoh. Tidak seperti Pak Jokowi dengan Pak Ganjar ya, yang sama-sama berasal dari PDIP.
Nah, karena nggak ada kedekatan ideologis, maka yang dibangun adalah kedekatan emosional. Dibangunlah persepsi bahwa Pak Prabowo adalah orang dekat Pak Jokowi, dan lain-lain. Sebetulnya sih sah-sah aja. Tapi kini, kalau kita sudah melihat bahwa Pak Jokowi mulai nggak nyaman, saatnya Pak Prabowo ulur dikit lah. Ya, nggak melulu bangun asosiasi politik dengan Pak Jokowi, sampai saya nggak pernah dengar apa yang jadi rencana Pak Prabowo kalau terpilih. Melanjutkan program Pak Jokowi memang keharusan. Namun apa yang menjadi kekhasan Pak Prabowo, ini tentu nggak kalah penting. Pak Prabowo dan Gerindra yang kini sudah berkoalisi dengan PKB, Golkar, dan PAN ya seharusnya lebih percaya diri untuk menampilkan kekhasannya. Bisa jadi Pak Jokowi yang biasanya bergaya bicara high context ya memang menginginkan Pak Prabowo supaya lebih percaya diri untuk menunjukkan kekhasannya tadi. Apalagi merujuk pada berbagai survei, Pak Prabowo sudah mengungguli baca pres lain. Mosok sih, masih nggak percaya diri. Akhir kata, sebetulnya Pak Prabowo dan Gerindra sudah lebih unggul dalam hal merangkul semua. Namun buat saya itu nggak cukup. Pak Prabowo harus lebih genuine, tampil sebagai diri sendiri. Prabowo Subianto yang memiliki kekhasannya. Nggak melulu soal Prabowo berarti Jokowi, Jokowi berarti Prabowo. Mengutip Martin Luther King Jr., seorang aktivis gerakan hak sipil tahun 1954 sampai 1968 di Amerika Serikat, "A genuine leader is not a searcher for consensus, but a molder of consensus." Seorang pemimpin yang genuine, yang sejati, bukanlah dia yang mencari konsensus, melainkan dia yang membentuk konsensus. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.